Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Rio memainkan sihir airnya seakan sedang merayakan sebuah festival. Mantra-mantra berterbangan di udara, cahaya kilat berpendar liar, dan percikan energi magis menyelimuti plaza yang telah menjadi panggung pertarungan. Satu dinding es raksasa membelah area itu menjadi dua bagian. Di satu sisi, Abel dan Flame Emperor bertarung dalam ruang yang terkepung rapat oleh Ice Wall Package, sebuah arena luas yang diciptakan Rio. Cukup besar bagi keduanya untuk bergerak bebas tanpa ada satupun yang mampu mengintervensi duel mereka. Di sisi lain, Rio sendiri menghadapi 7 orang pengikut Flame Emperor. Dengan penuh gaya, ia memerankan peran sebagai seorang Raja Iblis. Ucapannya penuh nada ejekan, setiap gerakan tubuhnya memperlihatkan kegembiraan yang hampir gila, seolah ia benar-benar menikmati setiap detik dari pertempuran itu. Para lawannya bukan hanya para penyihir, tetapi juga pendekar pedang dan penombak tangguh. Namun, sekalipun mereka bekerja sama, barisan mereka terhuyung-huyung menghadapi hujan icicle lance tumpul yang terus-menerus menghantam tanpa henti. Meski tombak es itu tidak berniat membunuh, kekuatannya cukup untuk memaksa semua orang sibuk bertahan. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Rio, sebab setiap langkah mereka selalu dibalas dengan rentetan serangan baru. Dalam keputusasaan, seorang penyihir wanita akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Ia memulai sebuah sihir tingkat tinggi, sementara rekan-rekannya melindunginya. Seorang penjaga berperisai segera berdiri di hadapan penyihir itu. Tubuhnya ditegakkan untuk menahan serangan Rio, sementara 3 penyihir lain terus-menerus mengeluarkan sihir ofensif demi memberikan waktu baginya menyelesaikan mantra panjang tersebut. Rio, dalam perannya sebagai Raja Iblis, semakin bersemangat melihat tekad itu. Baginya, ini adalah perkembangan yang indah dalam sebuah pertarungan. Kisah pengorbanan, tekad, dan keyakinan yang dipertaruhkan di medan perang. Ia bahkan menanti dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya-tanya jenis sihir dahsyat apa yang akan dilepaskan oleh sang penyihir wanita setelah pengorbanan besar rekan-rekannya. Sementara itu, 2 pengikut lain, seorang pendekar pedang dan seorang penombak, memilih untuk melakukan serangan bunuh diri. Mereka berlari maju, siap menghadapi hujan serangan meski tahu hampir mustahil mencapai sasaran. Mereka ingin membuka celah bagi penyihir wanita. Namun, Rio bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Dengan ketenangan dingin, ia menjatuhkan mantra Ice Ban. Dalam sekejap, permukaan tanah dilapisi es licin, membuat langkah 2 prajurit itu kehilangan keseimbangan. Tubuh mereka terpelanting, terjatuh berkali-kali seperti memang benar-benar ditarik paksa dari bawah. Waktu terus berlalu. Sang penyihir wanita tetap melantunkan incantation panjangnya. Keringat membasahi wajahnya, sementara teman-temannya hampir kehabisan tenaga. Rio, yang sejak lama terbiasa dengan batasan mana selama kehidupannya di Forest of Rondo, menyadari bahwa para penyihir pendukung itu tidak akan bertahan lebih lama. Sama halnya, sang pendekar pedang dan penombak mulai kehilangan stamina setelah berkali-kali tergelincir di medan licin. Akhirnya, tibalah saat yang ditunggu. Dengan sorakan lantang, penyihir wanita itu menyatakan bahwa ia siap melepaskan sihir pamungkasnya. Sang pelindung dengan perisai segera bergeser ke samping, membuka jalur lurus yang mengarah langsung pada Rio. Dari bibir penyihir wanita itu, mantra terakhir terlontar, Bullet Rain. Sihir tingkat tinggi itu merupakan salah satu bentuk serangan terkuat dari elemen udara. Rio segera mengenalinya. Ia pernah melihat Lin dari Crimson Sword menggunakannya dalam pertarungan melawan Raja Goblin saat Great Tidal Bore. Serangan itu telah melubangi tubuh monster raksasa tersebut hingga mereka akhirnya mampu menumbangkannya. Namun, sihir itu terkenal hampir mustahil digunakan dalam medan perang nyata sebab incantation-nya terlampau panjang. Hanya penyihir udara terkuat yang mampu melakukannya. Kini, tepat di hadapannya, serangan mematikan itu sedang diarahkan kepadanya. Bukannya gentar, Rio justru diliputi kegembiraan mendalam. Ia menanti, penuh semangat, ingin melihat kedahsyatan sihir yang hanya segelintir orang bisa lepaskan. Namun, ia bukanlah orang yang akan membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja. Dengan gerakan tangan yang tenang namun penuh ketepatan, Rio segera menciptakan benteng perlindungan. Satu demi satu, dinding es menjulang tinggi, membentuk lapisan pelindung berlapis 10. Sebuah laminated 10 layer ice wall
yang berdiri kokoh menghadapi hujan peluru sihir udara yang sebentar lagi akan datang menghantam. Rio menebalkan lapisan dinding esnya tepat sebelum peluru-peluru udara tak kasat mata menghantam keras dari kejauhan. Tubrukan antara udara dan es melahirkan semburan cahaya. Partikel-partikel bercahaya berloncatan liar, menciptakan pemandangan yang nyaris seperti ilusi surgawi. Kilatan cahaya itu menyelimuti udara, memaksa semua orang yang menyaksikannya terdiam sejenak, terpesona oleh keindahan yang tidak seharusnya lahir dari pertempuran mematikan. Bagi 7 pengikut Flame Emperor, momen itu adalah klimaks perjuangan mereka. Sang penyihir wanita berhasil melantunkan bullet rain hingga akhir, sementara rekan-rekannya telah mempertaruhkan tubuh, stamina, dan mana mereka demi membuka jalan baginya. Dalam keyakinan mereka, mereka telah berhasil melakukan sesuatu yang mustahil, melepaskan sihir tingkat tinggi, sihir yang dianggap tidak mungkin digunakan di medan perang nyata, kepada musuh yang kekuatannya seakan berada di luar batas manusia. Mereka yakin mereka sudah mengalahkan iblis bertopeng merah itu, maka sudah sepatutnya mereka berhak menikmati keindahan cahaya yang lahir dari tabrakan sihir dahsyat itu. Namun kenyataan tidak berpihak pada mereka. Begitu debu dan cahaya mereda, sosok itu masih berdiri. Pria bertopeng merah itu tetap tegak, tidak tumbang, tidak terkoyak, tidak terhempas. Tubuhnya tegak penuh kesombongan, bagaikan penguasa yang baru saja menerima serangan paling mematikan, namun masih berdiri seolah tak tersentuh. Ketujuh pengikut Flame Emperor jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Para penyihirnya roboh ke tanah, tak lagi memiliki tenaga bahkan untuk berdiri. Sang pendekar pedang dan penombak, meski mencoba menopang tubuh mereka dengan senjata, sudah kehilangan semangat bertarung. Pemandangan itu menjelma kontras sempurna. Satu sosok bertopeng merah berdiri angkuh, sementara 7 orang lain terkulai tanpa daya di hadapannya. Sebuah skenario yang nyaris menyerupai legenda ketika Raja Iblis mengalahkan para pemberani yang datang menantangnya. Rio terus memainkan perannya dengan sempurna. Tidak ada kepalsuan dalam ucapannya ketika ia memuji kekuatan bullet rain. Bagi dirinya, sihir itu memang hebat, bahkan mampu mengikis sebagian dari ice wall berlapis 10 yang ia bangun. Namun, di sisi lain, pengalaman bertarung melawan lawan-lawan yang jauh lebih mengerikan seperti Leonor Sang Akuma dan Inferno Magician telah membentuk perspektifnya. Dibandingkan dengan serangan-serangan mereka, bullet rain masih belum berada di tingkatan yang sama. Dengan nada penuh kepastian, Rio menjatuhkan vonis. Ia memilih untuk tidak membunuh mereka, melainkan membekukan seluruh tubuh mereka dalam penjara es. Dalam sekejap, ketujuh pengikut Flame Emperor terkurung dalam ice casket. Membeku seperti patung, mata mereka masih terbuka menatap dunia dengan keputusasaan. Selesai dengan itu, perhatian Rio segera teralih ke arah pintu masuk plaza. Dengan pasif sonar miliknya, ia dapat merasakan gelombang besar pasukan yang mendekat. 100 orang lebih, kemungkinan besar para penjaga kota, berlari tergesa setelah mengetahui serangan terhadap Elmevna Trading Company. Bibirnya melengkung dalam senyum yang penuh gairah. Pertunjukan belum selesai. Pertarungan masih akan berlanjut. Dan dari dalam penjara es, sang penyihir wanita yang telah melepaskan bullet rain menyadari satu kebenaran mengerikan. Sosok bertopeng merah di hadapannya bukan hanya seorang penyihir air. Ia adalah Red Demon Lord, sosok yang sudah terkenal namanya di bagian barat Federation dan Timur Kingdom. Pria yang menebar ketakutan di balik topeng dan jubah merahnya. Sementara itu, di sisi lain plaza yang terkepung ice wall, duel maut Abel dan Flame Emperor mencapai titik baru. Kebuntuan yang sempat menahan keduanya kini mulai terpecah. Flam Deep Road, sang Flame Emperor, melontarkan pernyataan dingin. Ia mengakui kekuatan Abel, meski ucapannya lebih terdengar seperti penghinaan yang dibalut pengakuan. Bagi Abel sendiri, ucapan itu hanyalah pengingat bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang legenda hidup. Flam Deep Road bukanlah prajurit biasa. Ia adalah pahlawan yang disembunyikan sejarah, pemenang dari 1000 pertempuran di masa lalu. Maka saat pedangnya, Morarta, diselimuti api merah menyala, Abel sudah tahu apa yang akan terjadi. Dalam sekejap, senjata itu tidak lagi menjadi sekadar pedang. Morarta yang telah dilepaskan kini berada di tingkat yang tak mungkin ditahan dengan peri biasa. Abel merasakannya dengan jelas. Setiap ayunan pedang itu mampu menembus pertahanannya,
mampu menghancurkan setiap serangan balasan. Satu-satunya jalan hanyalah menghindar, meski ia tahu menghindari senjata dengan kekuatan, kecepatan, dan teknik yang sepadan dengan dirinya hampir mustahil. Tetapi tidak ada pilihan lain. Maka ketika Flam meluncurkan tebasan pertamanya, Abel bergerak. Dengan langkah diagonal ke depan, ia menghindar, tubuhnya melayang ringan seolah menolak takdir. Serangan susulan datang, menyapu dari bawah ke atas, memaksa Abel menjatuhkan tubuhnya ke tanah, berputar, lalu membalas dengan tebasan dari posisi setengah berlutut. Benturan logam menggema. Flam menurunkan pedangnya, memblokir serangan itu dengan mudah. Dan dari matanya terpancar kejengkelan sekaligus penghinaan, sebab Abel baru saja menirukan salah satu kombonya sendiri. Sesuatu yang baginya adalah bentuk pelecehan, menyaksikan teknik khasnya dipakai kembali untuk melawannya. Pertarungan yang tadinya seimbang kini masuk ke babak yang lebih berbahaya. Karena Abel bukan hanya berhadapan dengan kekuatan Flame Emperor, ia sedang menantang ego seorang legenda. Abel dan Flam Deep Road kini berdiri dalam jarak yang terlalu dekat. Pedang mereka saling bertautan tanpa ada celah sedikit pun untuk melakukan gerakan sembrono. Setiap tarikan napas terasa berat, seakan satu kesalahan kecil akan langsung menentukan akhir dari duel. Dari posisi setengah berlutut, Abel menyelipkan sebuah koin dengan kilatan cepat dari tangan kirinya. Flam segera menolehkan kepala. Koin itu melesat hanya sejengkal dari wajahnya. Gerakan kecil itu membuka ruang sempit, cukup bagi Abel untuk berputar ke kiri sambil menebas ke arah sisi lawan dengan ayunan diagonal ke bawah. Namun, pedangnya kembali ditepis dengan mudah. Bagi Abel, hasil itu sudah cukup. Ia memang tidak berniat memenangi duel dengan posisi berlutut, melainkan memanfaatkan trik kecil itu untuk bisa berdiri kembali. Namun, jarak mereka terlalu dekat untuk berdiri tanpa risiko diserang, sehingga ia memilih untuk menggunakan gangguan kecil berupa koin tadi. Flam menatapnya tajam, namun bibirnya melengkung tipis seakan mengejek. Ia menyebut Abel hanya seorang petarung bergaya ortodoks Hume, namun Abel tidak terintimidasi. Dengan nada santai, ia menanggapi bahwa hidup sebagai petualang telah memberinya banyak pengalaman yang tidak ortodoks. Meski percakapan singkat itu terdengar ringan, tidak ada sedikit pun kelengahan dalam gerakan mereka. Flam mulai menekan dengan rentetan serangan, tusukan, tebasan, tusukan lagi. Abel menghindar, mundur setapak, lalu berputar untuk melawan balik. Suara logam beradu berulang kali memenuhi udara. Morarta, pedang sihir itu, seakan hidup. Kadang ia berubah nyata, menghalangi serangan Abel dengan presisi mutlak, namun pada saat lain menembus tubuh Abel seperti bayangan. Dari pola itu, perlahan terbentuk teori di benak Abel. Pedang ini bukan hanya alat di tangan Flam, melainkan entitas dengan kehendak sendiri, seolah memilih kapan harus menjadi nyata dan kapan tidak. Teori itu menjelaskan kecepatan mustahil dan ketepatan luar biasa dari Morarta. Pedang tersebut bertindak lebih cepat dari naluri manusia, seakan memiliki naluri predatornya sendiri. Namun, kesadaran ini tidak membuat Abel goyah, justru semakin meneguhkan tekadnya. Ia merendahkan pusat gravitasi, menyesuaikan postur seakan hendak menerkam. Flam yang berpengalaman tentu menangkap perubahan itu, meski tak tahu apa rencana lawannya. Abel menyerang dengan rangkaian tebasan diagonal, kiri lalu kanan disusul ayunan horizontal. Semuanya ditepis dengan mudah. Namun pada ayunan horizontal terakhir, Abel sengaja melambatkan kecepatannya sedikit saja. Refleks Flam bereaksi. Ia memilih tidak menangkis, melainkan menghindar dan membalas serangan balik. Morarta menembus lengan kiri Abel, atau lebih tepatnya, hanya ilusi serangan itu yang ia ciptakan. Flam memutar tubuhnya, berniat melancarkan serangan balasan ke arah atas dengan tangan kanan. Namun dalam sekejap itu, pedang Abel menebas balik dengan kekuatan penuh, memutus lengan kanan Flam. Tebasan yang sama berlanjut, menghunus ke sisi lain hingga lengan kiri Flam pun terlepas dari tubuhnya. Darah memercik di udara, jatuh berceceran ke lantai batu. Suara serak penuh rasa sakit lolos dari mulut Flam, sementara Abel terengah, napasnya memburu. Kesunyian sesaat pecah oleh suara tepuk tangan yang bergema di plaza. Rio muncul dari balik ice wall yang telah ia hilangkan, masih dengan topeng merah dan jubah yang berkibar. Ia berjalan mendekat dengan tenang, lalu berhenti di sisi Abel.
Rio dengan nada penuh semangat memuji kecerdikan sahabatnya yang telah memanfaatkan sifat unik Morarta untuk membalikkan keadaan. Ia bahkan mengurai dengan detail bagaimana Abel menggunakan tipuan, distribusi berat tubuh, hingga momentum untuk menghasilkan tebasan ganda yang memutus kedua lengan sang Flame Emperor. Abel hanya mendengarkan dengan wajah masam, sedikit tak nyaman disoroti sedetail itu, meski dalam hati ia tahu Rio benar. Namun, sebelum suasana mereda, suara penuh amarah membelah udara. Flam Deeproot, meski kehilangan kedua lengannya, masih menatap Abel dengan api kebencian yang tak padam. Ia berdiri goyah, namun tatapannya tidak luntur sedikit pun. Dengan teriakan lantang, ia menuntut Abel untuk menghabisinya di tempat itu juga. Rio menoleh pada Abel, mempertanyakan apakah sahabatnya benar-benar tidak akan memberi serangan terakhir. Tetapi Abel hanya menggeleng pelan, menolak. Ia tidak membutuhkan kemenangan dalam bentuk darah. Namun, keputusan itu membuka kemungkinan baru bahwa jika sang Flame Emperor tidak dibunuh, maka dia bisa kembali lebih kuat dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Mendengar peringatan itu dari Rio, Abel pun kembali merespon. Dengan tenang, ia hanya berucap bahwa ia akan siap melawannya kapanpun, di medan apapun. Ucapan itu bukanlah kesombongan, melainkan janji yang kelak bisa menjadi kenyataan pahit bagi kedua belah pihak. Namun, perhatian Abel segera teralihkan ke sisi lain alun-alun. Pemandangan yang terbentang di hadapannya sulit disebut selain neraka. 7 pilar es menjulang dari permukaan tanah, masing-masing membekukan satu sosok di dalamnya. Sekelilingnya ratusan prajurit tak berdaya. Beberapa masih bertumpu di tangan dan lutut, berusaha keras bangkit, sementara sisanya hanya terbaring atau duduk dengan wajah putus asa. Tidak ada lagi semangat juang, hanya rasa lelah yang merayap dan keputusasaan yang mencekik. Rio menjelaskan dengan santai bahwa mereka yang terperangkap dalam es itu adalah para pengikut Flame Emperor. Pilar-pilar itu akan meleleh sendiri dan membebaskan mereka setelah dirinya pergi. Tetapi bagi Flam Deeproot, penjelasan itu sama sekali tidak meredakan amarahnya. Tatapannya justru semakin pekat, dipenuhi murka saat melihat para bawahannya dipermalukan. Rio hanya mengangkat bahu. Baginya, semua itu hanyalah permainan. Bahkan para penjaga kota yang kini terjebak di lantai licin Iceban pun dianggapnya beruntung. Karena dengan begitu, mereka tidak perlu benar-benar melakukan tugas mereka. Abel tentu saja tidak bisa menahan komentar, karena jelas semua kekacauan itu adalah ulah Rio semata. Namun, situasi menjadi lebih rumit. Di luar dinding es yang mengisolasi alun-alun, pasukan tambahan garda kota sudah mengepung rapat. Jalan keluar praktis tertutup. Mereka bisa saja menerobos, tetapi pasti akan meninggalkan banyak korban, sesuatu yang bukan pilihan ideal. Abel ragu, sementara Rio justru terlihat semakin percaya diri. Dengan penuh keyakinan, Rio menyatakan bahwa ia punya rencana. Melalui aktif sonar, ia sudah memastikan tidak ada prajurit di atas tembok pertahanan. Masalahnya hanya sudut serangan. Tetapi dengan kondisi yang kebetulan berpihak padanya, Rio melihat ini sebagai kesempatan emas. Dan tanpa ragu, ia mengucapkan mantra. Abrasive Jet. Detik berikutnya, dunia bergetar. Ledakan keras bergema di sekeliling alun-alun, diikuti runtuhan batu dan debu yang membubung ke udara. Prajurit-prajurit dan warga kota sama-sama terperanjat, menyaksikan dinding raksasa yang seharusnya melindungi kota mereka roboh dalam sekejap. Sorak teriakan bercampur dengan kepanikan. Alun-alun seketika kosong dari perhatian para penjaga. Semua berlarian menuju perimeter luar untuk melihat keruntuhan tembok. Dan di tengah kekacauan itu, Abel dan Rio bergerak cepat. Mereka meloloskan diri tanpa halangan, berarti meninggalkan kota Zimarino yang kini dilanda kepanikan. Di jalan keluar, Abel menghela napas berat, memandang Rio dengan campuran rasa lega dan lelah. Baginya, apa yang dilakukan Rio adalah tindakan berlebihan yang bisa menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Namun, Rio hanya menanggapi dengan senyum penuh kemenangan. Baginya, yang terpenting adalah mereka berhasil lolos. Maka, keduanya pun akhirnya meninggalkan kota, melanjutkan perjalanan mereka kembali menuju Red Post, membawa serta kisah baru yang kelak akan mengguncang banyak pihak di dunia luar. Nah, jika kalian ingat, di awal kedatangan Rio ke dalam Zimarino, dia sempat menyarankan satu buah rencana ekstrim kepada Abel, yaitu
Daripada harus repot-repot masuk ke negara itu untuk cari tahu penyebab ditutupnya perbatasan, maka Rio sudah berniat untuk menghancurkan tembok itu dari awal, supaya mereka bisa lewat dan pergi dengan cepat sebelum ada orang lain yang sadar. Tapi Abel sempat melarangnya karena itu terlalu mencolok. Lucunya, setelah melakukan perjalanan panjang dan bertarung selama 1 hari 1 malam tanpa berhenti, ujung-ujungnya Rio berhasil mewujudkan mimpi basahnya yang selama ini sudah dia bayangkan, yaitu menghancurkan dinding kota perbatasan terbesar. Cerita dari Rio cukup unik karena Rio digambarkan sebagai karakter yang santuy, ditambah Rio adalah kita. Di masa hidupnya, Rio terlalu banyak membaca karya novel dan juga cerita fiksi tentang kehidupan di dunia fantasi. Sehingga sepanjang perjalanan Rio di dalam cerita ini, dia selalu membayangkan dan juga selalu berharap agar cerita itu bisa terjadi kepada dia juga. Contohnya, mulai dari harapan Rio untuk diserang di bar saat malam-malam masuk ke negara lain. Lalu harapan Rio untuk bisa diserang dengan menggunakan sihir angin terkuat di negara mereka. Sampai dengan harapan Rio untuk dapat bisa menghancurkan dinding kota perbatasan. Belum lagi detail-detail kecil lainnya. Seperti pura-pura menyiksa para tahanan dengan menggunakan sihir gergaji es. Intinya, cerita dari Rio diambil dari sudut pandang para pembaca. Jadi, itulah yang menjadi daya tarik tersendiri dari cerita novel ini.